Satu gol dari Beckham Putra Nugraha sudah cukup untuk mengantarkan Persib memenangkan El Clasico melawan Persija Jakarta. Dan gol ini juga memastikan Persib menjadi juara paruh musim BRI Super League. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungannya. Kembali lagi bersama gue di channel The Maulid, tempatnya kita ngobrolin sepak bola dalam dan luar negeri. Oke guys, baru saja kita saksikan pertandingan yang sangat luar biasa El Clasico-nya Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang sudah sama-sama kita ketahui hasilnya adalah 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Oke guys, sebelum kita lanjut membahas mengenai pertandingan ini, jangan lupa untuk subscribe dan like lebih dulu supaya bisa terus menyaksikan konten-konten menarik dari channel ini. Pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta dilangsungkan sore hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam kondisi cuaca yang sedikit gerimis ya, tetapi tidak mengurungkan niat kedua tim untuk tampil atraktif ya. Persib kali ini menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan 4 kuartet back. Di kanan ada Kakang Rudianto, kemudian dua back tengah adalah Matrikardi dan Julio Cesar, dan di back kiri ada Dewangga yang di pertandingan ini menjadi pertandingan ketiganya berturut-turut tampil sebagai starter. Kemudian Elionel Renders kembali ke line up berduet sebagai gelandang tengah bersama dengan Mark Locke ya, sedangkan Tom Haye ditempatkan sebagai nomor 10 di pada pertandingan kali ini sebagai playmaker, dan trio penyerang diisi oleh Beckham Putra dan juga Bergwinho di sisi sayap, dan sebagai penyerang dipasang adalah William Barros. Sedangkan Persija Jakarta menggunakan formasi 3-4-3 di mana 3 back tengah itu diisi oleh Teles, kemudian Rizky Ridho dan Jordi Amat. Di sayap kiri ada Doni Tri Pamungkas, di sayap kanan ada Bruno, dan juga di tengah ada Hanif Syahbandi bersama dengan Van Basti Souza. Dan kemudian Alano dan juga Maxwell berada di formasi di lini depan di belakang striker, sedangkan posisi striker diisi oleh Axel Runtukahu. Formasi yang tidak biasa dipasang oleh kedua tim ini nampaknya bertujuan untuk mengejutkan lawan ya, dan tampaknya ini berhasil efektif ya di menit-menit awal, terutama untuk Persib Bandung karena berhasil mencetak gol cepat, yaitu dari dimulai dari sisi sayap di mana Bergwinho membawa bola hasil kombinasi dengan William Barros dan akhirnya melepaskan crossing ke tengah yang sebetulnya bisa diantisipasi oleh Van Basti Souza, hanya saja bola mengarah dan sudah diduga oleh Beckham Putra Nugraha untuk mengambil space di belakang Van Basti Souza dan melepaskan tembakan yang bisa membobol gawang Carlos Eduardo, dan akhirnya Persib berhasil unggul 1-0 di menit awal ini. Nah, kemudian setelah gol ini akhirnya sebetulnya Persib tidak bermain langsung frontal menyerang, tetapi lebih banyak menunggu dengan low block. Bahkan Persija yang justru terkesan lebih menekan dengan garis pertahanan yang tinggi ya, tetapi Persib di sini lebih disiplin ya dengan menggunakan man to man marking, dan juga trio penyerang ini lebih liquid ya karena tidak memiliki nomor 9 murni seperti Ramon Tangke ataupun Andrew Jung. Di sini William Barros lebih berperan sebagai false nine di mana dia lebih sering turun ke bawah, bahkan membantu beberapa kali mendapatkan bola dari lini pertahanan. Begitu pula dengan Bergwinho dan juga Beckham Putra Nugraha yang beberapa kali turun membantu pertahanan, membantu kedua bek sayap
di mana Kakang Rudianto dan juga Dewangga harus menjaga Maxwell dan juga Alano. Nah, ini kerap kali dibantu oleh Bergwinho dan juga Beckham Putranugraha, dan ini cukup efektif karena akhirnya pemain Persija seperti kesulitan membongkar pertahanan Persib ya. Terbukti bahkan Alano sampai turun ke bawah untuk mengambil bola, dan akhirnya beberapa kali Alano ini akhirnya mencoba melakukan kombinasi dengan pemain tengah dan mencoba menembus dengan berpindah ke sisi sayap kiri dari sebelumnya dari sayap kanan ya. Beberapa kali memang sempat melepaskan umpan, bahkan di menit-menit akhir ya, sekitar menit 30-an Alano sempat melepaskan sebuah tembakan ya yang terkena tiang, dan bola rebound tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Esker Runtukahu ya, dan sempat terjadi juga insiden di sekitar menit ke-30 juga ya, antara Alano dengan Dewangga, di mana Alano di sini sempat menyentuh bagian vital dari Dewangga sampai Dewangga kemudian kesakitan, dan akhirnya berujung dengan Alano mendapatkan kartu kuning ya, dan babak pertama ini akhirnya berakhir tetap dengan skor 1-0. Di babak kedua Persija masih menguasai jalannya pertandingan dengan tampil lebih menyerang dan mereka masih mencari gol penyama kedudukan. Persib sendiri sudah langsung melakukan penggantian pemain di awal babak kedua dengan memasukkan Frans Putros menggantikan Dewangga, dan yang menjadi titik balik dari pertandingan ini adalah ketika Bruno Tubarau mendapatkan kartu merah setelah kedapatan menginjak kaki Beckham Putranugraha. Nah, selepas pertandingan ini Persib jadi lebih bisa menguasai jalannya pertandingan, namun Persija juga tidak tinggal diam, beberapa kali sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya, contohnya dari Axel Runtukahu yang berhasil menyundul bola dari tendangan bebas di luar kotak penalti dan berhasil diamankan oleh Teja Paku Alam, dan bola rebound juga berhasil diselamatkan oleh double save dari Teja Paku Alam. Nah, yang di babak kedua ini juga Persija mencoba untuk terus mencari gol penyama kedudukan dengan memasukkan Gustavo Almeida yang secara mengejutkan bisa tampil di pertandingan kali ini. Dari sebelumnya dia dikabarkan masih cedera, dan juga memasukkan Witan Sulaiman dan juga Aditya Warman untuk menambah daya gedor di lini depan Persija. Sedangkan Persib sendiri memasukkan El Anaconda Ramon Tangke untuk menggantikan Beckham Putranugraha yang sudah mulai kehabisan tenaga, dan juga memasukkan Adam Alis, seorang super sub ya, yang biasanya tampil cemerlang ketika tampil di babak kedua. Dan Persib berhasil mendapatkan 2 peluang dari kesalahan pemain belakang dari Persija. Yang pertama dari Ramon Tangki ketika dia berhasil merebut bola, namun sayang tendangannya masih bisa ditahan oleh kiper Carlos Eduardo. Sedangkan satu peluang lagi didapat dari Adam Alis yang tendangannya masih menyamping di pinggir gawang Carlos Eduardo. Ya, secara garis besar di sini Persija terus menekan Persib tapi tidak berhasil mencetak gol penyama kedudukan sampai dengan peluit akhir 90 menit dibunyikan. Oke guys, itu tadi ulasan pertandingan El Clasico-nya Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang sudah berakhir, dan bersyukurnya lagi adalah pertandingan hari ini
bisa dikatakan pertandingan yang kondusif ya di dalam maupun di luar lapangan. Sekali lagi gue ucapkan selamat untuk Bobotoh dan juga seluruh jajaran Persib Bandung atas kemenangannya. Selamat menikmati kemenangan ini, dan juga selamat untuk Persib karena sudah berhasil menjadi juara paruh musim dengan 38 poin di puncak klasemen, berhasil menyusul Borneo FC yang saat ini turun ke peringkat kedua dengan 37 poin. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe dan komen, juga like di channel ini supaya gua bisa terus menyajikan konten-konten terkait dengan sepak bola dalam dan luar negeri. Terima kasih semuanya, gua Fani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me now you're the one.